Forum Dialog Update Malam hadir menjumpai Anda selama 1,5 jam ke depan dan kita akan membahas sedikit karena ini sudah masuk jelang akhir tahun. Tentu saja ada sejumlah problem yang harus dipersiapkan di tahun 2018. Salah satunya yang cukup ramai diperbincangkan adalah bagaimana Dewan sudah melakukan penganggaran dari sisi Banggar Dewan, melakukan penganggaran terhadap para siswa-siswi sekolah SMA, SMK yang ada di kota Surabaya karena ditengarai tidak bisa meneruskan sekolahnya pasca peralihan kewenangan ke pihak provinsi. Namun ternyata hal itu mendapatkan penolakan secara langsung dari Kepala Daerah Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini dengan dasar bahwa tidak ada payung hukum yang mengizinkan kota Surabaya untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada mereka-mereka di tingkat SMA, SMK dan seharusnya itu masuk dalam ranah provinsi dan ini masih menjadi kontroversi. Kita coba akan bahas malam hari ini pemirsa, termasuk juga solusinya bagaimana. Karena kalau terus menjadi tarik ulur, maka lagi-lagi yang menjadi ataupun harus menerima nasibnya adalah mereka-mereka yang duduk di bangku SMA, SMK yang dulunya mungkin gratis, tapi sekarang harus terkendala dan mungkin juga mereka terancam putus sekolah. Saya akan membahasnya malam hari ini pemirsa, dilema anggaran SMA, SMK Kota Surabaya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, saya langsung pertama dari Dewan DPRD Kota Surabaya, anggota Banggar dan juga Komisi D DPRD Kota Surabaya ada Bu Reni Astuti. Selamat malam Bu Reni. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Bu Reni, 28 miliar ya untuk rencana bansos dari anggaran tahun depan. Ini apa yang menjadi alasan Banggar menganggarkan? Karena kan seharusnya ini sudah bukan ranah dari kota lagi. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, di situ termaktub visi pemerintah Kota Surabaya yang itu diterjemahkan dari visi wali kota terpilih, begitu. Nah, di sana dikatakan bahwa visi Kota Surabaya adalah menjadi kota sentosa, kemudian yang berdaya saing global, kemudian berkarakter dan berbasis ekologi. Begitu, itu visinya. Nah, visi ini tentu menjadi tugas kita bersama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah karena dia sudah menjadi peraturan daerah yang termaktub di dalam dokumen RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka kemudian kita bersama-sama untuk mewujudkan. Kota Sentosa adalah kota yang didefinisikan sebagai sebuah kota yang menjamin kesejahteraan warganya. Kemudian di dalam visi itu kemudian dijelentrehkan di dalam 10 misi. Dan ada satu misi yang menarik, yang paling kuat, yaitu misi pertama, bicara tentang kualitas sumber daya manusia. Jadi sesungguhnya arahnya ke sana. Kalau kemudian DPRD sebagai fungsi representasi rakyat, di dalam Undang-Undang 23 2014 juga dijelaskan di sana apa sih kewajiban DPRD itu. Dikatakan di sana bahwa kewajiban DPRD adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jadi sesungguhnya semangat itulah yang kemudian kita melihat sebuah realitas sosial di tengah masyarakat kita ketika ada pengalihan kewenangan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 di pasal 15 ayat 1 yang kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Nah, itulah kemudian kita memang melihat realitas sosial. Saya kira semua teman-teman di DPRD merasakan itu ketika reses di di masyarakat itu mendapatkan keluhan bagaimana ada sebagian warga kota Surabaya khususnya mereka yang punya keterbatasan ekonomi itu yang tidak bisa memenuhi yang selama ini dia bisa gratis untuk tidak membayar. Kabarnya ribuan ya, yang bisa terancam putus sekolah kalau memang tidak mendapatkan suntikan bantuan. Ya, sebenarnya data itu data konkret ya, data yang sudah diverifikasi dan itu data yang dihimpun oleh pemerintah Kota Surabaya. Dari Dinas Pendidikan atau mungkin pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan beberapa unsur dinas yang kemudian terpusat di bagian KSR pemerintah kota per Mei 2017 itu kemudian dihimpun data kurang lebih sekitar 11.686 data siswa SMA, SMK rawan putus sekolah. Yang mengatakan kalimat rawan putus sekolah itu juga pemerintah kota. Definisi dari itu adalah diantaranya adalah mereka yang secara pemenuhan pembiayaan itu mengalami keberatan, kesulitan seperti itu. Walaupun kalau kita melihat angka putus sekolah berdasarkan sejak peralihan 1 Januari 2017 memang tidak sampai ke angka itu. Tapi yang dinamakan rawan putus sekolah di sini adalah yang memang merasakan beban yang semakin berat ketika kemudian pembiayaan itu dikenakan untuk mereka yang
khususnya dari ekonomi yang tidak mampu, itu adalah realitas. Berarti bisa valid dikatakan bahwa mereka ini adalah dampak dari peralihan kewenangan kota ke provinsi. Dalam konteks definisi bahwa mereka mengalami beban yang semakin berat, ya. Jadi 11.686 ini adalah realitas. Ini adalah data yang dihimpun oleh pemerintah kota, kemudian DPRD ketika turun ke masyarakat juga merasakan dan menemukan keluhan yang sama. Nah, atas realitas sosial itulah kemudian saya sebagai DPRD, sebagaimana fungsi-fungsi kewajiban kami di depan yang tadi saya sampaikan, itu kemudian berpikir bagaimana kemudian kita Surabaya bisa hadir di dalam kesulitan warganya. Jadi di sana arahnya ke sana. Nah, kemudian terkait dengan kondisi di mana pengelolaan pendidikan SMA SMK saat ini sudah ada di provinsi, sebenarnya secara ideal kalau saya sendiri secara pribadi, saya lebih memilih dikelola pemerintah Kota Surabaya. Kalau saya memilih. Tapi kan oleh karena ini itulah sudah beralih. oleh karena itulah kemudian ketika gugatan ke MK pada waktu itu saya juga datang di awal, ya, gugatan MK yang ada di gedung MK. Saya hadir sebagai pengunjung melihat dinamikanya. Namun ketika kemudian MK sudah memutuskan sebagai sebuah final keputusan, tentu kita sebagai negara menghormati. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kita menghormati. Maka sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan kondisi sekarang, dengan kondisi ketika undang-undang ini harus diimplementasikan dan realitas sosial itu terjadi, bagaimana kemudian kita masuk dan kemudian memberikan solusi untuk warga kita. Berarti dianggap ini menjadi solusi dan tidak menyalahi aturan manapun kalau toh akhirnya Banggar memilih bansos untuk suntikan kepada mereka-mereka yang akhirnya menjadi realitas dampak dari peralihan kewenangan. Kalau bicara tentang aturan, ya, karena memang saat ini kan itu yang sedang ramai, ini tidak ada aturannya, ini tidak ada payung hukum dan sebagainya. Mungkin saya punya pandangan seperti ini, nanti mungkin ada pakar hukum juga di sini yang bisa menilai. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah fakta APBD Kota Surabaya. APBD Kota Surabaya sejak tahun 2004-an, bahkan mungkin saya akan bicara yang agak dekat saja, yaitu di 2008. Itu pemerintah Kota Surabaya sudah menganggarkan semacam beasiswa, bantuan pendidikan untuk mahasiswa, begitu, mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya, gitu. Saya memahami pertimbangan pemerintah kota. Kemarin ketika kita konsultasi di Kemendagri, Bu Asisten menyampaikan argumentasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah kota belum punya hukum. Pemerintah kota menggunakan argumentasi 3 ayat yang saya tangkap. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, itu di pasal 46, bahwa pendidikan bisa ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian itu dijelaskan secara teknis di dalam PP 48 tahun 2008, yaitu tentang pendanaan pendidikan. Di sana memang dikatakan di pasal 27 bahwa pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan untuk keluarga yang tidak mampu diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Ini yang kemudian diambil oleh pemerintah kota untuk kemudian tidak mau menganggarkan untuk SMA SMK karena bukan kewenangannya, begitu. Tapi ketika kemudian saya tanyakan, loh, untuk perguruan tinggi negeri kok dianggarkan untuk mahasiswa, toh itu juga kewenangannya ada di Kementerian Pusat, di Dikti, gitu. Kemudian pemerintah kota menyampaikan begini, kalau itu beda Bu Reni, karena itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Dikti, Undang-Undang 2/2012, yaitu di pasal 76, yang mengatakan memang, mungkin nanti bisa dibaca, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dibolehkan menganggarkan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Boleh memberikan beasiswa dan boleh memberikan pinjaman. Oke, berarti untuk yang perguruan tinggi ada dasarnya, yang SMA SMK masih belum ada payung hukumnya, ya? Cuman saya ingin mengatakan demikian. PP 48 2008 itu terbit 2008. Ya. Kemudian Undang-Undang Dikti itu terbit
2012. Oke. Ya. Nah, tapi pemerintah Kota Surabaya pada waktu itu 2008 sampai 2012 sudah menganggarkan. Begitu. Itu yang saya ingin katakan seperti itu. Baik, Bu Dani. Sebentar, waktu itu payung hukum belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu apa yang digunakan payung hukum oleh pemerintah kota? Saya kemudian mencoba mencari-cari, pemerintah kota menggunakan perda. Dan saya kira ini adalah kewenangan pemerintah kota. Ada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 2012. Inilah yang kemudian menjadi payung bagi pemerintah kota untuk kemudian menganggarkan anak-anak mahasiswa dari perguruan tinggi negeri. Di dalam perwali, kemudian keluarlah perwali. Nah, di dalam perwali itu, yang saya amati, mungkin ini menjadi evaluasi bersama, ternyata Undang-Undang 2 2012 tentang dikti itu tidak dimasukkan. Jadi ketika kemudian sekarang mengatakan bahwa loh, kalau mahasiswa itu kan kita menggunakan Undang-Undang 2 2012 gitu. Tapi kenapa perwalinya itu kok tidak memasukkan mengingat Undang-Undang 2 2012 begitu. Nah, ini saya kira, nah kemudian sebenarnya pemerintah kota sangat bagus ya. Jadi kita juga mengapresiasi, di satu sisi kita juga harus mengapresiasi apa yang bagus, kita harus apresiasi. Bu Risma luar biasa untuk memberikan perhatian kepada kemiskinan, memberikan bantuan permakanan, memberikan bantuan macam hal, dan itu semuanya keluar menggunakan perwali dan kemudian mengacu kepada Perda 2 2012. Tentang apa itu? Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengacu kepada Undang-Undang 2011 tentang kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah kemudian saya memiliki pendapat yang saya sampaikan. Karena memang DPRD itu kan salah satu haknya adalah menyampaikan pendapat. Apa pendapatnya itu? Saya mengatakan bahwa kemarin ketika kita konsultasi ke Kemendagri, memang kita tidak mendengar sama sekali kalimat penganggaran bansos dilarang. Tidak ada. Jadi Kemendagri, dan tidak ada memang di dalam konstitusi itu yang mengatakan seperti itu. Oke. Baik, Bu Dani. Ya, nanti boleh disambung lagi karena ini ada beberapa banyak materi dari sisi hukum, nanti akan dilihat juga apakah memang bisa disiasati seperti itu sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh Kota Surabaya khususnya untuk yang di ranah perguruan tinggi. Tapi saya geser sebentar ke Dewan Pendidikan Surabaya, Mas Ali Yusa. Mas Yusa, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Tanggapannya terkait dengan 28 miliar yang dianggarkan untuk bansos? Sepakat?